warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lia Ramadhani. Saya akan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Nah, di sini ada kerajinan bahan keras. Ada prinsip kerajinan bahan keras ya. Ada prinsipnya juga. Pengetahuan dalam keragaman, bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam menciptakan karyanya. Pengembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul, menunjukkan adanya kemampuan daya serap yang terjadi dalam masyarakat. Adapun keunikan bahan kerajinan. Sini bahan kerajinan juga ada keunikannya ya. Nah, keunikannya itu beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Nah, yang sekarang akan kita pelajari yaitu bahan keras ya. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan untuk sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Ada juga keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. 1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. 4. Produk dengan nilai wibawa. Ada juga aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan, yaitu faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Nah, ada juga nih jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nih, bahan keras ada dua macam ya. Ada dua macam, terbagi menjadi dua macam. Ada bahan keras alam dan bahan keras buatan. Jika bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, dan sebagainya ya. Ada juga nih bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang bisa digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam, besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Nah, di sini kita akan membahas bahan keras alam. Bahan keras alam, tadi kan bahan keras alam itu ada yang dari hutan, ada yang dari
dan laut. Yang bersifat keras. Yang bahan dari alam itu kayu, bambu, dan rotan. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Kalau kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan lain sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dan diukir. Nah, jika dari bambu, ini juga ada ciri-cirinya ya. Batangnya kuat, namun akan menjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari 1 cm hingga 20 cm, sehingga 2. Produk dengan nilai informatif, 3. Produk dengan nilai simbolik, 4. Produk dengan nilai wibawa. Ada juga aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan, yaitu faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Nah, ada juga nih jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras ada 2 macam ya. Ada 2 macam, terbagi menjadi 2 macam. Ada bahan keras alam dan bahan keras buatan. Jika bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, dan sebagainya ya. Ada juga nih bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang bisa digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam, besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida, sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Nah, di sini kita akan membahas bahan keras alam. Bahan keras alam, tadi kan bahan keras alam itu ada yang dari hutan, ada yang dari bumi dan laut. Yang bersifat keras. Yang bahan dari alam itu kayu, bambu, dan rotan. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Kalau kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan lain sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dan diukir.
Nah, jika dari bambu, ini juga ada ciri-cirinya ya. Batangnya kuat, namun akan menjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dan kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Teksturnya lembut meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Dan yang selanjutnya, rotan itu memiliki ciri yaitu batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu ya. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan keras buatan ya. Di sini bahan keras buatan itu, maksudnya bahan keras buatan itu bahan kerasnya yang dari kaca, logam, ada dua, kaca dan logam. Yang akan kita bahas yaitu kaca dan logam, dan ada lain sebagainya ya. Kita akan membahas dua saja. Ya, bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Kaca, ciri-cirinya itu kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus dan dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Nah, yang akan kita bahas juga di sini ada logam. Ciri-cirinya itu logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat ya. Baik, sekian dari saya. Ini penjelasan tentang hari ini ya. Kita menjelaskan tentang kerajinan bahan keras. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.